Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertemuan yang ke-8 dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian setelah beliau menyebutkan di antara beberapa contoh ibadah dan hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik, kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa contoh ibadah tadi beserta dalil-dalilnya. Beliau mengatakan wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti dari ibadah. Dan kata para ulama, hadis ini adalah hadis dengan lafaz seperti ini adalah dhaif. Hadis yang benar adalah dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah, ya. Doa itu adalah termasuk ibadah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya yang menunjukkan doa adalah ibadah firman Allah taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian yaitu Allah telah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, merekalah akan masuk neraka Jahannam dan mereka akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Dan ada sebuah faedah yang cukup bagus dalam masalah berdoa atau meminta kepada Allah. Jadi di antara perbedaan antara Allah dengan makhluknya, kalau Allah itu semakin sering kita minta berdoa kepadanya, itu semakin senang, ya. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah akan semakin senang kepada kita. Sebaliknya makhluk itu semakin sering kita minta kepada dia, minta ke orang, ya, maka akan semakin marah, nggak suka, ya. Inilah perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Kemudian penulis mengatakan wa dalilul khauf, ya, menyebutkan tentang dalilnya al khauf, yaitu takut, ya. Al khauf yaitu adalah sebuah ketakutan dari akan terjadinya sesuatu yang berbahaya, ya. Jadi khauf ini dia pengen lari dari sesuatu yang berbahaya, itu namanya al khauf, takut, ya. Dalilnya firman Allah taala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yang mana artinya adalah janganlah kalian takut kepada mereka, ya, yaitu kepada wali-wali setan, wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala, kemudian selanjutnya dalil tentang ar-raja, yaitu berharap, ya. Firman Allah taala faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia ingin berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan syirik dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wadalilut tawakkul, dalilnya tawakal, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Wa qauluhu wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan juga firman Allah taala barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya dia akan cukupkan urusannya. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu', kemudian selanjutnya dalil tentang raghbah, ya. Raghbah kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu keinginan yang khusus, ya. Rahbah, ketakutan dari sesuatu yang khusus, ya. Dan juga khusyuk, ya. Dalilnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya menceritakan tentang nabi-nabi, ya, beberapa nabi. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang mereka ini bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa berharap dan takut, ya. Inilah yang harus kita lakukan.
Jadi sikap kita tatkala kita berdoa, sikap kita kepada Allah itu antara berharap ya, atas apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, surga dan sebagainya, dan antara takut dengan azab Allah. Jadi yang bagus itu adalah imbang ya. Sikap seorang mukmin dalam menjalani kehidupan ini itu yang bagus adalah imbang antara berharap dan antara takut, antara berharap dia akan mendapatkan surga Allah dan antara takut dengan azabnya. Jadi imbang antara roja dan khauf, berharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ini khusyuk kepada kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan yang ke-8 yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang ke-8 ini dalam pembahasan kitab Al-Ushul Tsalatsah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.